Totalnya adalah Rp85.800.000. Sebagai mahasiswa busana, kita juga butuh untuk membeli bahan-bahan sebagai penunjang tugas. Kamu yang pengen tahu tentang biaya kuliah masuk kuliah jurusan tata busana, dari masuk kuliah sampai lulus biayanya berapa? Penasaran? Ikuti vlog ini sampai selesai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan menuruti request kalian untuk para adik-adik yang mau masuk kuliah tata busana tentang bagaimana cara masuknya sama biayanya berapa dari masuk kuliah sampai lulus. Yang pertama aku akan cerita gimana cara masuknya. Sebenarnya kalau tahun 2013 dan kayaknya sampai tahun ini pun masih sama cara masuknya, yaitu ada 3 jalur. Yang pertama jalur undangan atau menggunakan nilai rapot atau yang biasa disebut SNMPTN. Terus yang kedua menggunakan jalur tes yaitu SBMPTN, dan yang ketiga menggunakan jalur mandiri atau ujian mandiri. Nah, kalau SNMPTN atau jalur undangan itu biasanya melalui sekolah ya, jadi dikoordinir oleh sekolah, jadi kita pakai nilai rapot dari nilai rapot kita semester pertama sampai semester 1, 2, 3, 4 sampai semester 5. Karena kalau di SMA kan hanya 6 semester. Itu yang pertama. Nah, dulu aku juga sempat masuk SNMPTN tapi nggak keterima. Lalu kemudian aku daftar SBMPTN. Nah, kalau daftar SBMPTN itu biasanya bisa milih 2 univ yang A sama univ yang B, jurusan pertama sama jurusan kedua. Dan itu untuk ujiannya biasanya di provinsi masing-masing. Kalau dulu aku ikutnya provinsi Jawa Tengah, aku ujiannya di Semarang. Dan dulu aku pakai jalur campuran, jadi IPC. Jadi apa ya singkatannya dulu lupa, mohon maaf ya, udah lama banget, udah 5 tahun yang lalu. Jadi dulu seingatku ada yang IPA, IPS sama campuran. Nah, aku pilih yang campuran. Kenapa? Karena tata busana itu ternyata masuknya ke Soshum atau ke IPS. Dan sedangkan aku SMA-nya jurusan IPA gitu. Jadi aku mau masuk tes yang jurusan IPS atau jurusan Soshum, aku kayak mikir, aku SMA-nya IPA, nanti nggak kepake dong ilmuku di SMA IPA. Aku masih ada pikiran kayak gitu dulunya. Akhirnya aku masuk yang IPC biar ilmu dari IPA tuh nggak sia-sia banget lah gitu. Dan kalau IPC itu yang diteskan ada materi Soshum, materi Saintek, kemudian tes apa? Alin, tes apa itu yang TPA apa kepanjangannya? Tes potensi akademik juga diteskan. Itu juga samalah standar, dan waktu itu aku juga beli buku di Gramedia kayak tentang latihan tes kayak gitu. Alhamdulillah keterima di pilihan pertama, yaitu di Tata Busana Universitas Negeri Yogyakarta. Gitu. Terus kemudian kalau kalian mau daftar udah daftar SBMPTN tapi belum keterima, bisa masuk ke jalur UM atau ujian mandiri. Itu ujiannya kalau UM biasanya mendaftarnya lewat universitas masing-masing. Jadi kamu sering-sering aja ngecek website dari universitas yang kamu pengen atau tata busana di universitas yang kamu pengen, kamu sering-sering aja update websitenya di situ. Biasanya infonya diupdate di website. Atau zaman sekarang malah lebih mudah banget, kamu tinggal aja ikuti atau follow Instagram official dari kampus itu. Dan yang kedua adalah biaya kuliah. Ini aku sambil kasih catatan reng-rengan ya untuk biaya kuliah. Dan ini untuk yang di Jogja, karena aku di Jogja. Ini mungkin beda kalau kamu di luar Jogja atau di kota lain bakalan beda. Tapi ini untuk yang di Jogja, gambaran aja untuk mungkin yang mau masuk kuliah di Jogja. Nah, aku maju dulu biar lebih dekat. Baik, yang pertama, karena waktu zaman tahun 2013 itu udah di sistem UKT atau uang kuliah dasar, jadi nggak ada lagi tuh uang gedung, uang SPP, kayak gitu-gitu tuh udah nggak ada di tahun 2013, karena aku angkatan 2013 dan angkatan pertama yang mengalami sistem UKT. Angkatan 2012 ke bawah itu masih sistem lama, jadi ada uang gedung, uang SPP, segala macam. Nah, kalau tahun 2013 di Fakultas Teknik ya, ini kalau beda fakultas biasanya beda juga. Ada golongan 1. Golongan 1 itu 4 juta, nanti aku tulis ya, 4.500.000 kalau golongan 1. Golongan 2 itu 4 juta. Ini UKT per semester ya, jadi 6 bulan sekali. Golongan 3, 3.500.000.
Ini tahun 2013, ingat ya. Tapi kalau sekarang pasti udah berubah. Kalian tinggal update aja di websitenya masing-masing dari kampus. Golongan 4 itu 1 juta rupiah. Dan golongan 5 itu 500.000 rupiah. Ini kelihatan ya, golongan 1 4.500.000, golongan 2 4 juta, golongan 3 3,5, golongan 4 1 juta, dan golongan 5 500. Ini gimana caranya bisa masuk ke golongan ini? Caranya adalah dari penghasilan orang tua. Jadi biasanya kalau orang tuanya itu ada kolom-kolom sebelum kita ngisi registrasi, itu ada kolom-kolom berapa penghasilan orang tua, terus kemudian gimana keadaan rumah, keadaan toilet, segala macam, biaya tanggungannya, aset orang tuanya, kendaraannya punya berapa, terus adiknya punya adik berapa, saudara berapa gitu. Itu biasanya dipertimbangkan juga. Jadi itu nanti diisi aja sejujur-jujurnya. Nanti kalau masuk golongan IT 1, 2, atau 3, atau 4 itu tergantung kampusnya. Dulu aku masuk ke golongan 3 yaitu 3.500.000. Dan ini bagiku dulu, bagi kami sekeluarga ini adalah besar gitu ya, cukup besar, cukup memberatkan juga. Tapi nggak apa-apa ternyata. Dan ini yang bikin aku sempat pengen nggak jadi kuliah karena UKT-nya besar, tapi nggak apa-apa, ternyata ada jalan, ada cara. Waktu itu aku ngajuin cicilan, jadi untuk membayarnya nggak harus 3.500.000, tapi bisa dicicil 3 kali waktu itu. Jadi biaya semesternya anggap aja 3.500.000 ya, kali 3.500.000 kali 8 semester. Kayaknya ada kalkulator, coba ada nggak dilatih-latih? Oke. 3.500.000 kali 8 semester. Dan ini nggak naik ya, biaya kuliahnya emang segitu terus. Jadinya 28 juta untuk UKT. 28 juta selama 4 tahun. Nah, setelah itu kos. Kalau kos-kosan di Jogja sekarang, kalau tahun 2013 sih 3 juta, itu rata-rata setahun. Kalau sekarang apa masih segitu? Nggak pernah kos. Kalau sekarang sih memang rata-rata segitu, rata-rata 3 juta per tahun. Tapi kayaknya kalau sekarang itu ada kenaikan minimal 500.000 sebulan. Dan dulu aku dapat kos yang murah banget, yaitu 1.200.000, tapi itu cuma ada 101 mungkin. Nah, kita anggap kosnya itu 3 juta setahun. Kita anggap kosnya itu 3 juta setahun, berarti kos-kosan dikali 4. 3 juta kali 4, hitung dulu ya, 3 juta kali 4, itu 12 juta untuk kos. Nah, udah ya, ada 28 juta, 12 juta untuk kos. Nah, lalu uang saku, uang bulanan. Kalau uang bulanan itu beda-beda. Kalau dulu aku nanya temanku, ada yang bulanannya 700, ada yang bulanannya 1.200.000, ada yang 1.600.000, tergantung dari kemampuan orang tua masing-masing. Nah, kalau aku sendiri bulanannya itu 500.000, dan alhamdulillah dari bulanan 500.000 itu justru yang bikin kayak prihatin, iri, terus berpikir otaknya gimana ya uang ini bisa muter gitu. Tapi itu cuma mungkin 101 dari 100 mahasiswa, cuma satu yang kayak gitu, tapi aku nggak tahu ya. Nah, kita anggap aja bulanan yang rata-rata mahasiswa itu 750.000. Anggap aja satu bulan itu kalau di Jogja 750.000 tuh cukup banget deh untuk mahasiswa, untuk tinggal satu orang. Dikali, jadinya kalau setahun 12 bulan, kalau 4 tahun berarti 48. 750.000 kali 48. 36 juta. 36 juta rupiah. Kita udah dapat ya 3 biaya, yaitu biaya UKT 28 juta, biaya kos 12 juta, kemudian biaya uang saku 36 juta. Terus selanjutnya sebagai mahasiswa busana, kita juga butuh untuk membeli bahan-bahan sebagai penunjang tugas. Memang kain itu dapat dari kampus, tapi kayak benang, kancing, terus resleting,
terus Vaseline, kain keras, itu biasanya kita beli sendiri, walaupun belinya cuma dikit, paling juga setengah meter, semeter gitu, tapi itu harusnya butuh dana sendiri. Nah, kalau aku dulu sih dari 500.000 itu aku cukup-cukupkan untuk makan, biaya kehidupan sehari-hari, fotokopi, biaya-biaya tugas aku cukup-cukupkan. Tapi ini kita anggap yang apa ya, yang orang normal gitu ya, yang orang normal, yang biasanya, yang sering terjadi gitu. Nah, anggap aja biaya untuk tugas itu 100.000 ya, 100.000 per bulan dikali 48 bulan. Jadi untuk tugas itu 4.800.000. Ini untuk biaya tugas. Nah, ini aja sebenarnya biayanya. Terus kalau di total yaitu 28 juta untuk biaya UKT. Kita total plus 12 juta untuk kos. Plus 36 juta untuk uang saku ya, plus 4.800.000 untuk biaya kain, biaya tugas, plus kalau jaga-jaga ada kebutuhan tak terduga kita alokasikan aja 5 juta gitu ya, 5 juta. Totalnya adalah 85.800.000 rupiah. Ini untuk 4 tahun, untuk 4 tahun atau 8 semester. Anggap aja kita coba hitung per bulannya. Dibagi 4, 85.800.000 dibagi 4, ini setahunnya 21 juta dibagi 12. Jadi satu bulannya itu 1.787.500. 1.787.500. Ini sebenarnya biaya yang cukup terjangkau menurut aku. Dan ini catatan ya, ini untuk di Jogja dan untuk UKT golongan 3 yaitu 3.500.000 dan untuk uang saku 750.000 per bulan. Dan ini benar-benar gak bisa disamaratakan semua orang dengan biaya yang ini cukup. Tapi itu tergantung kalian pilih kos-kosan yang mana, terus dapat UKT berapa, dan tergantung uang sakunya berapa. Itu semuanya relatif banget. Dan ini aku udah bikin hitung-hitungannya sesuai yang umum aja gitu. Itu untuk biaya kuliah dari kuliah tata busana khususnya di Jogja. Mungkin di kota lain kalian bisa sharing ya yang biaya kuliahnya, atau yang udah lulus kuliah atau yang sekarang lagi kuliah, berapa biaya uang kuliah kalian, biar adik-adik nanti yang mau masuk kuliah bisa terbantu. Itu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.